Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, sesi kali ini kakak akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Materi ini merupakan lanjutan dari materi yang telah kakak sampaikan pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan himpunan A tepat satu terhadap himpunan B. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi. Dari kesimpulan fungsi tadi, dapat kita ambil dua poin penting, yaitu yang pertama, himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Artinya himpunan A ini tidak ada pasangannya ya. Selanjutnya, himpunan A tidak boleh bercabang. Artinya anggota himpunan A ini tidak boleh ada dua lebih pilihannya di anggota B. Dapat kita lihat contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk syarat-syarat tersebut berlaku di himpunan A ya. Di sini kakak memberikan sebuah diagram panah. Sini nama-nama siswa ya, Budi, Santi, Raja, dan Putri. Selanjutnya kita relasikan siswa dengan jenis kelaminnya. Di sini ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, aturan pertama, himpunan A itu harus mempunyai pasangan di himpunan B. Jika kita lihat, tentu semua siswa di sini harus mempunyai jenis kelamin. Ya, Budi jenis kelaminnya laki-laki, Santi jenis kelaminnya perempuan, Raja jenis kelaminnya laki-laki, dan Putri jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini sifat yang pertama ya, yaitu himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Jadi semuanya mempunyai pasangan ya, anggota A ini di himpunan B. Selanjutnya di sini sifat yang kedua, himpunan A tidak boleh bercabang. Nah, tentu Budi tidak mungkin mempunyai jenis kelamin ganda ya. Jadi makanya di sini anggota A ini tidak ada satupun yang memasangkan dua lebih ya, lebih dari 2 ke B. Nah, inilah contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada dua syarat. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi fungsi. Di sini kakak melampirkan sebuah gambar ya. Kita akan mengecek apakah ini fungsi atau bukan. Yang pertama ya, kita lihat sifat yang pertama. Apakah seluruh anggota A ini mempunyai pasangan? Ya, mempunyai pasangan di B ya. Selanjutnya kita cek lagi, apakah himpunan A bercabang? Ya, ternyata tidak ada satupun himpunan A yang memilih dua pasangan lebih di B. Berarti gambar yang pertama ini merupakan sebuah fungsi. Selanjutnya, gambar yang kedua. Nah, himpunan A ini kita perhatikan ada satu anggota yang tidak ada pasangannya ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa gambar kedua bukanlah fungsi. Selanjutnya gambar ketiga. Kalau kita perhatikan, himpunan A-nya semuanya mempunyai pasangan. Kalau kita cek ya, anggotanya juga tidak ada yang bercabang, sehingga kita simpulkan gambar ketiga ini merupakan fungsi. Selanjutnya, nah, himpunan A yang gambar keempat ini semuanya mempunyai pasangan. Berarti sifat yang pertama terpenuhi ya. Lanjut, kita lihat sifat yang kedua. Sifat kedua ini tidak boleh bercabang. Nah, sedangkan anggota A ini bercabang, maka kita simpulkan gambar keempat ini bukanlah fungsi. Selanjutnya, di sini gambar yang kelima. Kita cek apakah sifat yang pertama terpenuhi? Ya, karena semua anggota A mempunyai pasangan di B. Selanjutnya, apakah himpunan H bercabang? Tidak, maka ini disebut dengan fungsi. Selanjutnya, gambar yang keenam.
Nah, sifat yang pertama tidak terpenuhi. Kenapa? Karena himpunan A ini wajib mempunyai pasangan semuanya ya anggotanya. Di sini 2 dan 3 tidak mempunyai pasangan, sehingga gambar yang keenam bukanlah sebuah fungsi. Selanjutnya, istilah-istilah dalam fungsi. Jadi di dalam fungsi ada istilah, notasi fungsi dinyatakan fungsi adalah A merelasikan ke B. Selanjutnya, di sini kakak melampirkan diagram ya, di sini nama-nama siswa dan kita relasikan dengan golongan darahnya. Nah, fungsi itu dinotasikan seperti ini ya. Doni golongan darahnya A, Suci golongan darahnya A, Bobby golongan darahnya B, kemudian Reni golongan darahnya O, kemudian Andi golongan darahnya O. Kemudian ada istilah domain. Nah, domain itu merupakan daerah asal ya, atau seluruh anggota himpunan A. Kemudian ada istilah kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan atau seluruh anggota himpunan B. Jadi domain seluruh anggota A, kemudian kodomain itu adalah seluruh anggota B. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan rank. Rank itu yaitu daerah hasil atau nilai fungsi. Nah, rank ini yang kakak lingkari ini ya, warna biru, yaitu yang memetakan A ke B. Jadi AB ini tidak termasuk dari ranknya karena tidak dipetakan ya. Nah, kita akan cek di sini domainnya, yaitu ada Doni, Suci, Bobby, Reni dan Andi. Istilahnya di sini semua anggota A ya. Kemudian kodomain itu seluruh anggota B. Kita lampirkan semua anggota B. Ada A, B, O, dan AB. Nah, selanjutnya rank ini adalah daerah hasilnya, yaitu yang memetakan A, B, A, B, O ya, yang dilingkari ini. Itulah rank dari fungsi tersebut. Selanjutnya contoh soal. Notasi fungsi dinyatakan F adalah A memetakan B. Nah, di sini kakak memberikan sebuah contoh ya. Kita akan menentukan domainnya. Domainnya tentu seluruh anggota A ya. A, B, C, D. Ya, ini. Kemudian kodomainnya yaitu seluruh anggota B. Yang ini kita jabarkan semuanya ya. Kodomainnya seluruh anggota B. 1, 2, 3, 4 sampai angka 8. Selanjutnya untuk ranknya yaitu yang memetakan, yang kakak beri lingkaran warna biru. 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita lampirkan 2, 4, 6, dan 8. Jadi rank itu adalah yang memetakan A ke B, yang ada panahnya ya di sini. Jadi selain dari panah itu bukan ranknya. Selanjutnya untuk menghitung nilai fungsi. Contoh yang pertama, untuk menghitung nilai fungsi menggunakan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Contoh yang pertama, sebuah fungsi dengan rumus fx sama dengan negatif 5x ditambah 3. Nilai f negatif 4 adalah. Jadi langkah yang pertama, kita substitusikan nilai, ini kan fx ya, berarti x nya nilainya negatif 4. Kita ganti x nya ini dengan negatif 4. Negatif 5 dikali negatif 4 yaitu positif 20. 20 ditambah 3 yaitu 23. Jadi nilai fungsinya dari f min 4 ini adalah 23. Ya, jawabannya D. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 6. Nilai fungsi f minus 3 ditambah f1 adalah. Nah, di sini ada pilihan ya. Nah, yang pertama kita substitusikan dulu nilai f negatif 3 ya ke dalam x ini. Jadi kakak mengganti x-nya dengan negatif 3 yang sini ya.
2 dikali min 3 itu negatif 6 ya. Negatif 6 dikurang 6 yaitu negatif 12. Nah, dapatlah dari F negatif 3 nilainya adalah negatif 12. Selanjutnya kita cari yang berikutnya yaitu F1. Jadi X-nya ini kita ganti dengan angka 1. Ini. Dari sini ya. Oke. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 dikurang 6 yaitu negatif 4. Maka dapatlah nilai F1 itu adalah negatif 4. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya. F negatif 3 ditambah F1 ya. Tinggal kita masukkan saja karena sudah dapat tadi min 12 ditambah negatif 4. Negatif 12 ditambah negatif 4 itu negatif 16. Selanjutnya maka terjawab B ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita akan menghitung nilai fungsi lagi. Contoh berikut. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Nilai fa sama dengan 11. Nilai a adalah. Jadi maksud dari soal ini, jika fungsi itu f(x)-nya adalah a, maka hasilnya 11 ya. Jadi kita ganti X ini dengan A, maka fungsinya bernilai 11. Itu maksudnya. Nah, kakak ganti X-nya dengan A, maka nilai fungsinya 11. 2 kali A, 2A, ini turun, plus 5, kemudian 11 ini turun ke bawah ya. Nah, di sini 5 ini kita harus pindah ruaskan, karena satu suku dengan 11. Sehingga 2A sama dengan 11 dikurang 5. Jadi, kalau pindah ruas positif berubah jadi negatif. 11 dikurang 5 itu 6. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan, jadi bagi. Jadi, A sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, maka A adalah 3. Nah, jawabannya adalah B ya. Selanjutnya, contoh berikut. Diketahui fx sama dengan ax ditambah b jika f1 sama dengan negatif 2 dan f4 sama dengan 19, tentukan rumus fungsinya. Jadi kita akan mencari rumus fungsinya ya. Tapi di sini diketahui nilai-nilai dari fungsi tersebut. Nah, langkah awal kita akan mencari dulu jika F1 sama dengan min 2, yang ini ya. Nah, bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan Ax ditambah B. Kita substitusikan X ini angka 1 ya. A kali 1, A. Jadi, A ditambah B sama dengan min 2. Ini merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita ambil yang F4 sama dengan 19. Kita substitusikan nilai X ini 4 ya. Sehingga A kali 4 ditambah B sama dengan 19. A kali 4, 4A ditambah B sama dengan 19 merupakan persamaan kedua. Jadi ada dua persamaan ya. Persamaan 1 dan persamaan kedua. Selanjutnya kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Jadi ini adalah persamaan 2 dan persamaan 1. Kita eliminasikan. Jadi eliminasi itu maksudnya menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Di sini kakak akan menghilangkan B ya. Supaya B-nya hilang, kita kurang. Ya. 4 dikurang, ini B kurang B kan habis ya. 4A kurang A yaitu 3A. Kemudian 19 dikurang min 2 yaitu 21. Nah, 3 ini kita pindah ruaskan sehingga A sama dengan 21 dibagi 3. 21 bagi 3 yaitu 7. Selanjutnya, substitusikan nilai A sama dengan 7 ke persamaan pertama. Jadi nilai yang A ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi. A ditambah B sama dengan min 2. Karena A nya sudah dapat, yaitu 7, kakak ganti dengan 7 ya.
A-nya kita ganti dengan 7 ditambah B sama dengan min 2. Nah 7 ini pindah ruas karena satu suku dengan min 2, sehingga B sama dengan min 2 dikurang 7. Jadi 7 ini pindah ruas jadi negatif. B sama dengan min 9. Nah sudah dapat kita nilai A dan nilai B nya. Mari kita substitusikan ke persamaan bentuk umum dari fungsi, yaitu AX tambah B. Selanjutnya kita ganti nilai A dan nilai B nya dengan angka-angka ya, yaitu A sama dengan 7, B sama dengan min 9. Kita ganti saja, A nya 7 dan B nya negatif 9. Sehingga fungsinya adalah fx sama dengan 7x dikurang 9. Selanjutnya contoh berikut diketahui himpunan A X di mana X lebih besar negatif 3 lebih kecil dari 3. X anggota bilangan bulat. Kemudian B anggotanya yaitu negatif 11, negatif 9, negatif 7, 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7. Tentukan nilai fungsi atau rank jika rumus fungsi fx sama dengan 4x dikurang 3 adalah. Nah, diketahui di sini himpunan A-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadi ini batasnya ya, katanya X lebih besar dari negatif 3, kemudian kecil dari 3. X anggota bilangan bulat, tentu anggotanya min 2 ya, dimulai dari angka min 2, karena min 2 ini besar dari min 3. Min 1, 0, 1, 2, batasnya sampai 2, karena di sini kecil dari 3, berarti 2 batasnya. Selanjutnya untuk itu kita masukkan langsung ya. Jadi X-nya ini sama dengan min 2. Kita mulai dari yang ini. Kita masukkan dalam fungsinya. Jadi tinggal mengganti saja X ini dengan min 2. Ya, 4 kali min 2, min 8 dikurang 3. Min 8 dikurang 3, min 11. Selanjutnya jika X sama dengan min 1. Nah, kita ganti dengan X-nya dengan min 1. Berarti 4 kali min 1. 4 kali min 1, min 4. Min 4 kurang min 3, yaitu min 7. Selanjutnya kita ganti X-nya dengan 0 ya. Jadi angka-angka ini berasal dari ini ya, himpunan A ini. Jadi kita masukkan X-nya dengan 0, maka hasilnya adalah min 3. Karena 4 kali 0, 0, tinggal min 3. Selanjutnya X-nya sama dengan 1. Kita masukkan ya, 4X dikurang 4 kali 1 dikurang 3, yaitu 4 kurang 1, 1. Berarti fx-nya 1. Selanjutnya X sama dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 8 dikurang 3, yaitu 5 ya. Nah, setelah dapat titik-titik ini semuanya, maka kita buatlah gambar. Oke, kita lanjutkan. Setelah dapat nilai fungsinya, maka kita akan menggambar. Nah, ini adalah diagram panah. Himpunan A-nya adalah yang tertampil di layar ini. Kemudian himpunan B, ya. Himpunan B-nya sudah diketahui ini ya, angka-angkanya. Nah, ini kita masukkan ke dalam gambar ini, lingkaran ini. Mari kita cek. Ya. Nah, ini adalah fungsinya. Fx sama dengan 4x dikurang 3. Jadi negatif 2 akan menghasilkan nilai fungsi min 11. Kemudian negatif 1 akan menghasilkan nilai fungsi negatif 7. Jadi angka-angka ini dari sini ya, yang kita cari tadi. Kemudian 0 akan menghasilkan nilai fungsi min 3. Kemudian 1 akan menghasilkan nilai fungsi 1. Kemudian 2 akan menghasilkan nilai fungsi 5. Nah, dapat kita simpulkan domainnya yaitu seluruh anggota himpunan A ya. Kita jabarkan saja, min 2, min 1, 0, 1, 2. Selanjutnya kodomain itu seluruh anggota himpunan B. Yang ini ya, yang ini. Kemudian untuk rank, nah rank ini yang kita cari tadi, min 11, min 7, min 3, 1, dan 5. Berarti ranknya adalah min 11, min 7, min 3, 1, dan 5. Nah, itulah ranknya yang memetakan anggota A ke B, yang warna biru ini ya. Oke, terima kasih.
Sampai di sini penjelasan untuk sesi kali ini, semoga dapat dipahami. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.